Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Info Bansos, di mana kita selalu membahas info terkini seputar bantuan sosial dari pemerintah. Hari ini saya akan membahas topik yang lagi hangat banget, terutama menjelang bulan Ramadan yang sebentar lagi tiba. Nah, topik kita kali ini mengenai nama-nama penerima BPNT tahap 1 dan bantuan beras 40 kg. Siap-siap akumulasi bansos hingga 3,5 juta rupiah. Nah, ini perlu teman-teman ketahui jadwal dan jumlah bantuan yang segera dicairkan di triwulan pertama. Nah, kita akan ke inti pembahasan tentang nama-nama penerima dari sumber DTSCN, desil kelayakan, dan bagaimana akumulasi bansos bisa mencapai angka fantastis itu. Yuk, ikuti terus setelah intro singkat berikut. Nah, pertama-tama mari kita pahami konteksnya. Seperti yang kita ketahui, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia terus menyalurkan berbagai bantuan sosial atau bansos untuk membantu masyarakat yang rentan atau yang kurang mampu, terutama di tengah tantangan ekonomi menjelang bulan Ramadan dan memasuki bulan puasa. Diprediksi bantuan sosial bansos akan cair secara bertahap. Ini adalah kabar baik bagi keluarga penerima manfaat atau KPM yang lolos verifikasi kelayakan. Bagi yang memenuhi syarat, bersiap-siaplah untuk menerima beragam jenis bantuan sosial atau bansos dengan nominal variatif. Bahkan, akumulasi dari berbagai bansos bisa mencapai hingga lebih dari 3,5 juta rupiah per tahapnya, tergantung komponen yang diterima. Ini termasuk BPNT tahap 1, bantuan beras 40 kg, PKH tahap 1, PIP termin 1, bantuan PBI untuk jaminan kesehatan, dan lain-lainnya. Tapi ingat teman-teman, semua ini bersumber dari data resmi DTSCN atau yang dikelola oleh BPS dan Kementerian Sosial. Jadi bukan sembarang orang yang bisa dapat, tapi mereka yang benar-benar memenuhi kriteria kemiskinan berdasarkan desil. Nah, sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Pertama, mari kita bahas tentang BPNT tahap 1. Nah, BPNT atau Bantuan Pangan Non-Tunai adalah program bantuan sosial rutin atau bansos rutin yang diberikan dalam bentuk saldo di KKS untuk belanja bahan pangan seperti beras, telur, atau minyak goreng. Untuk tahun 2026, tahap 1 ini mencakup periode bulan Januari hingga bulan Maret 2026 dengan nominal Rp600.000 per KPM. Itu akumulasi dari Rp200.000 per bulan. Pencairannya dilakukan melalui Bank Himbara seperti Bank BRI, Bank BNI, atau Bank Mandiri, dan biasanya dirapel setiap triwulan. Nah, siapa sajakah penerimanya? Nama-nama penerima bantuan pangan non-tunai atau BPNT atau lebih disebut dengan program sembako tahap 1 bersumber dari DTSCN, memuat data rumah tangga miskin dan rentan yang diperbaharui secara berkala melalui verifikasi lapangan oleh BPS dan Kemensos. Nah, jadi penerima BPNT tahap lalu berpeluang mendapatkan kembali untuk bantuan BPNT tahap 1 periode Januari-Maret 2026 selama tidak ada perubahan desil, yaitu desil 1-5, kecuali jika pada tahap 1 2026 ini ternyata naik ke desil 6-10, maka akan digantikan oleh KPM lain yang menempati desil kelayakan bansos BPNT, yaitu antara desil 1-5. Kemudian, ada pula hal yang penting untuk diketahui bahwa keluarga penerima manfaat atau KPM BPNT untuk tahap yang lalu, jika tidak terjadi pergeseran desil menjadi naik desil ke 6-10 dan tidak termasuk KPM yang terdeteksi judul, maka berpeluang akan mendapatkan kembali bantuan BPNT untuk tahap 1 periode bulan Januari-Maret di tahun 2026, termasuk juga bantuan-bantuan pelengkap lainnya. Oleh karena
karena itu, teman-teman wajib mengetahui data keluarganya menempati desil keberapa. Nah, ini bisa dilakukan pengecekan di operator Sixenji desa maupun kelurahan dan juga bisa menggunakan aplikasi cek bansos atau dapat menanyakan langsung ke pendamping sosial yang bertugas di desa kelurahan masing-masing maupun bisa mengunjungi dinas sosial di daerah masing-masing. Jadi, jika nama Anda terdaftar di DTSCN dan masuk dalam desil 1 hingga 5, kemungkinan besar Anda berhak menerima BPNT ini. Nah, desil ini adalah peringkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan data DTSCN, di mana desil 1 adalah yang termiskin hingga desil 10 yang lebih sejahtera. Untuk BPNT, bantuan pangan non-tunai diprioritaskan diberikan kepada keluarga yang ada di desil 1 sampai 5 karena mereka dianggap paling membutuhkan. Contohnya, jika rumah tangga Anda termasuk desil 1 sampai 4, Anda bisa mendapatkan BPNT sekaligus PKH. Desil ini ditentukan berdasarkan faktor seperti pendapatan, aset, kondisi rumah, dan akses pendidikan atau kesehatan. Bagi keluarga penerima manfaat atau bagi KPM di desil rendah, ini menjadi peluang besar untuk mendapatkan bantuan sosial bertumpuk. Misalnya, nama seperti Ibu Siti dari desil 2 di Jakarta atau Bapak Ahmad dari desil 3 di Jawa Timur. Sebagai contoh, mereka yang lolos verifikasi akan muncul di daftar penerima. Kemudian, bantuan beras 40 kg. Ini adalah program bantuan pangan beras yang dikelola oleh Bulog, ditargetkan untuk 18,3 juta KPM se-Indonesia. Untuk tahun 2026, bantuan ini dialokasikan selama 4 bulan dengan jatah 10 kg per bulan, sehingga total 40 kg per KPM. Penyalurannya bertahap dan kemungkinan penyaluran diprioritaskan menjelang bulan Ramadan untuk membantu stok pangan selama puasa. Penerimanya juga dari DTSCN, terutama desil 1 sampai 5 yang overlap dengan BPNT atau PKH. Jadi, jika Anda penerima BPNT tahap 1, besar kemungkinan Anda juga akan mendapatkan bantuan beras ini. Contohnya KPM di desil 1 seperti keluarga petani yang kurang mampu di pedesaan. Mereka akan mendapatkan beras medium untuk kebutuhan sehari-hari. Ini membantu menstabilkan harga beras dan mengurangi beban belanja rumah tangga. Nah, sekarang yang paling menarik, akumulasi bansos hingga lebih dari 3,5 juta. Bagaimana bisa? Jika KPM adalah penerima BPNT tahap 1 Rp600.000 plus PKH tahap 1 yang nominalnya variatif berdasarkan komponen, misalnya Rp3 juta untuk ibu hamil dan anak sekolah, lalu ditambahkan dengan program Indonesia Pintar atau PIP termin 1 hingga Rp1 juta per anak, kemudian bantuan PBI untuk premi BPJS Kesehatan sekitar Rp500.000 setahunnya, dan bantuan beras yang nilainya setara dengan Rp400.000 dengan asumsi harga beras itu Rp10.000 per kilogram, total bisa melebihi Rp3,5 juta per tahapnya. Ini khusus untuk KPM yang berada di desil 1 sampai 4 di DTSCN yang memenuhi semua kriteria seperti memiliki anak sekolah, kemudian lansia atau penyandang disabilitas untuk PKH. Contoh hipotesis, keluarga Ibu Rina berada di desil 2. Kemudian dia mendapatkan BPNT Rp600.000. Kemudian juga mendapatkan PKH 2,5 juta dengan berbagai macam kategori di dalamnya seperti lansia, balita, anak sekolah. Kemudian ditambahkan dengan bantuan PIP hingga Rp1,8 juta dan PBI, maka total sekitar Rp3,5 juta ke atas dapat diterima per tahapnya. Namun untuk PBI ya teman-teman, ini tidak dibayarkan berupa uang tapi dibayarkan berupa iuran ke BPJS Kesehatan. Nah teman-teman, bagi KPM ini harus wajib kita ketahui atau wajib kita tahu nama Anda masuk daftar atau tidak. Nah, cara mengeceknya mudah sekali ya teman-teman. Download aplikasi cek bansos atau menanyakan langsung ke operator Sixenji di desa. Nah, jika posisi berada pada antara desil 1 sampai 4 atau masih bertengger di desil 5, selamat Anda beruntung. Tapi jika tidak, bisa diusulkan ke RT RW untuk verifikasi ulang. Ingat,
bansos bukan selamanya. Ada batas 5 tahun untuk PKH BPNT agar menjadi mandiri. Oke teman-teman, itu tadi inti pembahasannya. Dan di penutup, saya ingatkan kembali, bansos ini adalah bantuan dari pemerintah hanya untuk meringankan beban, terutama menjelang Ramadan. Bagi yang beruntung, gunakan dengan bijak. Jika nama Anda masuk daftar penerima BPNT, bantuan beras ataupun bansos lainnya. Siap-siaplah, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak orang yang mengetahui. Jika ada pertanyaan, tuliskan pertanyaannya di bawah kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.